Andai waktu itu ibu tidak memaksa masuk ke kamarku, mungkin sebetas tali itu telah mengirimku ke neraka. Aku heran, mengapa ibu malah menggagalkan rencanaku. Harusnya ia tahu aku melakukan semua ini agar nantinya dia tidak lagi harus menangis setiap kali melihat ayah mencambukku. Selama 18 tahun aku hidup di dunia ini, aku belum pernah merasakan sentuhan lembut dari tangan ayahku. Hal tersebut menjadi biasa saja ketika aku mulai beranjak dewasa, karena aku mulai menyadari bahwa yang dapat merasuki ayahku ialah kebencian dan juga kekerasan. Bahkan kasih sayang dan juga kelembutan pun enggan untuk menyentuh hatinya. Mikaela memang suka mengganggu. Namun, aku tidak tega mengabaikan panggilan masuknya karena aku takut suatu buruk terjadi padanya. Dan benar saja, kakinya terkilir saat latihan menari di sekolah. Terpaksa, aku harus menunda upaya menjemput kematianku untuk mengantarnya ke rumah sakit. Mau bagaimana lagi? Jika aku tidak mengantarnya dan aku ditemukan tewas, sudah pasti ayah akan memarahi ibuku. Jadi, aku relakan kesempatanku demi melakukan kebaikan ini untuk terakhir kalinya. Setidaknya agar ibuku tidak mendapat masalah atas kepergianku. Andai saja ia tidak menelponku waktu itu, mungkin aku telah ditemukan tidak bernyawa dengan mulut yang berbusa. Jika aku tidak melakukannya, tidak akan pernah ada kekhawatiran ibuku dan permintaan tolong adikku. Tapi aku sadar masih ada kekejaman ayahku yang kerap datang tiba-tiba.
Bahkan setelah beberapa hari ia tidak datang ke rumah. Saat itu ia hadir di hadapanku. Tak kala aku hendak keluar rumah, bapaknya selalu berbicara seakan ingin membunuhku. Padahal aku sudah sering coba melakukannya sendiri, tapi Tuhan selalu buat waktu. Bahkan yang batu ingin keluar dari tubuh ini pun malah menjadi batu yang tidak bisa aku loncati. Kurasa memang Tuhan tidak mencintaiku, sehingga ia tidak ingin menerima aku kembali. Apa Tuhan lebih suka melihat tubuhku hancur melalui tangan orang lain dan bukan dengan tanganku sendiri? Dan waktu itu aku mengubah arah sayatan di tanganku. Mungkin kini aku sudah berakhir di kuburan dan arwahku sedang melihat ibuku dalam keadaan menangis, bukan malah terbaring di rumah sakit dan menjadi pasien yang sedang dalam keadaan kritis. Kira aku akan langsung mati, tapi ternyata sayatan yang kubuat tidak terlalu dalam untuk membunuhku. Yang ada malah membuatku pingsan kehabisan darah. Dan kini malah aku sendiri yang menjadi penghalang perjalananku dalam menjemput kematian. Saat itu aku mendengar sunyi. Lantunan lagu yang tak pernah satu orang pun menyanyikannya. Seketika aku berpikir bahwa akhirnya aku akan bertemu dengan Tuhan. Lalu aku membayangkan bagaimana aku harus menceritakan tentang ayah, ibu. Aku membayangkan
Bagaimana aku harus meminta kepadanya untuk membalas perbuatan ayahku? Tetapi terjadi yang nyata menghancurkan segalanya. Rupanya Tuhan menolak bahkan sebelum aku datang. Sebesar inikah Tuhan tidak menginginkanku kembali? Sebesar inikah ya Tuhan? Padahal aku hanya ingin keluar dari tubuh ini ya Tuhan. Aku ingin keluar dari tubuh ini. Tapi bagaimana caraku keluar dari tubuh ini tanpa mati? Apakah aku pantas mati? Apakah aku pantas mati? Bagaimana jika Tuhan melakukan semua ini karena aku masih pantas untuk hidup? Apakah aku masih pantas untuk hidup? Lalu siapa yang pantas mati? Siapa yang pantas mati? Aku tahu siapa yang pantas mati. Aku tahu siapa yang pantas mati. Dia sudah mati. Dia sudah mati.